Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita ingat kembali mengenai tahapan dalam siklus akuntansi. Siklus akuntansi diawali dari menganalisis bukti transaksi, kemudian mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Setelah dicatat ke dalam jurnal umum, kemudian dipindahkan akun-akun jurnal atau akun-akun yang ada di dalam jurnal ke dalam buku besar, atau seringkali disebut dengan posting buku besar. Setelah melakukan posting buku besar, kemudian membuat neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan ringkasan dari buku besar. Isinya adalah nama-nama akun beserta dengan saldonya. Setelah itu kemudian melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini tujuannya adalah untuk mengupdate data, mengupdate saldo-saldo akun. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun neraca lajur atau yang sering disebut juga sebagai kertas kerja. Dan kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan keuangan. Nah, sebenarnya perusahaan itu tidak wajib untuk membuat neraca lajur, tapi kebanyakan perusahaan membuat neraca lajur ini untuk lebih mudah memahami arus data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Dengan neraca lajur, kita bisa lebih mudah mengetahui dampak penyesuaian terhadap akun-akun yang ada di neraca saldo, kemudian dampaknya terhadap laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Baik, mari kita lihat bagaimana bentuk dari neraca lajur. Ini adalah bentuk dari neraca lajur. Terdiri dari 6 kolom. Kolom pertama itu nama akun, kolom kedua neraca saldo, kemudian penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan terakhir adalah kolom laporan posisi keuangan. Kita bahas dari kolom kedua, itu neraca saldo. Neraca saldo itu disusun dari jurnal umum. Jadi setelah transaksi dicatat ke dalam jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar. Nah, saldo-saldo akhir dari buku besar itu kita masukkan ke kolom neraca saldo. Neraca saldo ini akunnya harus diurutkan berdasarkan urutan berikut. Dimulai dari aset, dilanjutkan akun kewajiban, kemudian ekuitas pemilik, kemudian pendapatan, dan akun terakhir itu adalah beban. Nah, kita lihat di sini aset. Aset itu terdiri dari dua, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar merupakan aset yang diperkirakan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau digunakan kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah kas, piutang usaha, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu contohnya apa? Contohnya seperti asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan sebagainya. Nah, kemudian jenis aset yang kedua adalah aset tetap. Aset tetap ini biasanya memiliki umur ekonomis kecuali yang beberapa aset yang dikecualikan seperti tanah. Nah, aset tetap ini contohnya adalah peralatan kantor, mesin, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Kemudian kita lihat di situ ada akun kewajiban. Kewajiban itu juga dibagi menjadi dua, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek itu biasanya jatuh temponya dalam 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah utang usaha, utang gaji, utang bunga, dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu contohnya apa? Contohnya adalah asuransi diterima di muka, sewa diterima di muka, iklan diterima di muka, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban jangka panjang itu adalah
kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contohnya, wesel bayar jangka panjang, hutang hipotek, hutang obligasi, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke kolom kedua, itu kolom penyesuaian. Di kolom penyesuaian itu nanti akan kita isi dengan ayat jurnal penyesuaian. Tujuannya untuk update data atau update saldo akun. Nah, kemudian di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah saldo saat ini diubah. Maksudnya adalah setelah penyesuaian, saldo di kolom neraca saldo itu akan berubah. Kemudian yang kedua, itu ada informasi baru yang dimasukkan. Akan ada akun-akun baru yang muncul pada saat penyesuaian. Kita lanjut ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah kita selesai melakukan penyesuaian, kemudian kita tandingkan saldo-saldo yang ada di kolom neraca saldo dengan saldo-saldo yang ada di penyesuaian. Setelah ditandingkan, maka kita bisa melihat saldo akun setelah disesuaikan. Jadi berapa kenaikannya, berapa penurunannya, itu bisa kita lihat di saldo di neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian kita lanjut ke kolom laporan laba rugi. Nah, setelah kita selesai menghitung neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian kita masukkan saldo pendapatan dan beban di kolom laporan laba rugi ini. Setelah selesai memindahkan saldo pendapatan dan beban ke kolom laporan laba rugi, selanjutnya adalah memindahkan saldo aset, kewajiban, ekuitas pemilik, dan penarikan atau prive yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan posisi keuangan. Oke, untuk mempermudah pemahaman kita mengenai bagaimana menyusun neraca lajur, berikut kita lihat contoh neraca lajur di perusahaan Solusinet. Di sini sudah disajikan neraca lajur untuk 2 bulan yang berakhir 31 Desember 2015. Di sini disajikan dalam ribuan rupiah. Nah, kita lihat di sini sudah ada neraca saldo. Di sini sudah ada saldo-saldonya. Nah, neraca saldo ini merupakan neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita lanjut dengan kolom penyesuaian. Kita lihat di sini penyesuaian yang pertama itu adalah penyesuaian tentang perlengkapan. Di sini akun perlengkapan memiliki saldo debit sebesar 2 juta. Setelah dihitung secara fisik, sisa perlengkapan pada akhir periode sebesar 760.000. Nah, dengan demikian perlengkapan yang telah terpakai selama periode 2 bulan tersebut adalah sebesar 1.240.000. Lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Di sini jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1.240.000. Kemudian kita catat jurnal tersebut ke dalam kolom penyesuaian. Jadi seperti ini. Nah, di perlengkapan kolom kredit bertambah, kemudian beban perlengkapan juga bertambah di debit. Kita lanjut ke penyesuaian yang kedua mengenai asuransi dibayar di muka. Akun asuransi dibayar di muka memiliki saldo debit sebesar 2.400.000 yang merupakan pembayaran di muka untuk asuransi selama 24 bulan mulai dari tanggal 1 Desember 2015. Nah, ini berarti bahwa asuransi yang jatuh tempo pada bulan Desember atau yang sudah menjadi beban adalah sebesar 200.000. Karena hanya baru 1 Desember dimulainya, jadi baru 1 bulan. Perhitungannya berarti 1/24 kali 2.400.000. Kemudian jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 200.000. Kita lihat catatannya di kolom penyesuaian.
Nah, di sini asuransi dibayar di muka berkurang di kredit sebesar 200, kemudian beban asuransi di sini muncul di kolom debit bertambah 200.000. Kita lanjut ke penyesuaian yang ketiga mengenai sewa diterima di muka. Akun sewa diterima di muka memiliki saldo debit sebesar 360.000 yang merupakan penerimaan atas sewa selama 3 bulan mulai dari 1 Desember 2015. Nah, ini berarti bahwa sewa diterima di muka yang bisa diakui sebagai pendapatan sewa untuk bulan Desember adalah sebesar 120.000. Nah, ini karena baru bulan Desember saja, jadi baru 1 bulan. Perhitungannya 1/3 dikali 360.000. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 120.000. Kita lihat pencatatannya di kolom penyesuaian. Nah, sewa diterima di muka di sini debit 120, kemudian muncul pendapatan sewa sebesar 120 di kolom kredit. Kita lanjut ke penyesuaian yang keempat, yaitu mengenai pendapatan yang masih akan diterima. Di sini pendapatan yang masih akan diterima atau disebut sebagai piutang usaha pada akhir Desember tetapi belum dicatat adalah sebesar 500.000. Jumlah ini merupakan kenaikan dalam aset dan pendapatan. Jurnal penyesuaiannya adalah piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 500.000. Kita lihat di kolom penyesuaian, di sini kolom piutang usaha bertambah di debit 500 dan di kolom pendapatan jasa bertambah di kredit 500. Kita lanjut ke penyesuaian yang kelima, yaitu gaji. Di sini gaji yang telah terjadi tetapi belum dibayarkan atau disebut utang gaji pada akhir bulan Desember sebesar 250.000. Jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 250.000. Kita lihat catatannya di kolom penyesuaian. Nah, di sini muncul utang gaji di kredit sebesar 250 dan beban gaji bertambah di debit sebesar 250. Kita lanjut ke penyesuaian yang keenam, yaitu tentang penyusutan. Di sini penyusutan peralatan kantor untuk bulan Desember sebesar 50.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 50.000. Nah, kita lihat di kolom penyesuaian, di sini muncul akun akumulasi penyusutan. Di kolom kredit bertambah 50. Kemudian beban penyusutan di sini juga muncul, kemudian di debit sebesar 50. Kemudian setelah selesai kita melakukan penyesuaian, jangan lupa untuk menjumlahkan atau mentotalkan penyesuaiannya. Kita lihat debit kredit di sini jumlahnya 2.360.000. Nah, di sini harus ingat bahwa kolom debit dan kredit itu harus sama jumlahnya. Kalau beda berarti terjadi kesalahan. Setelah selesai kita membuat penyesuaian, kemudian kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dan kolom penyesuaian digabungkan untuk menentukan jumlah yang akan ditampilkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Kita lihat di kolom neraca saldo setelah penyesuaian, saldo-saldo akun yang tadi disesuaikan berubah. Tapi untuk yang tidak disesuaikan nilainya tetap sama. Kita lihat di sini kas itu tetap jumlahnya 2.065.000. Kemudian piutang usaha ini berubah karena ada penyesuaian 500.000 sehingga total debitnya menjadi bertambah, yang awalnya 2.220.000, kemudian ada penyesuaian di debit 500.000. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian di debit menjadi 2.720.000. Nah, untuk akun perlengkapan asuransi dibayar di muka,
akumulasi penyusutan, utang gaji, sewa diterima di muka, pendapatan sewa, pendapatan jasa, beban gaji, beban perlengkapan, beban asuransi, dan beban penyusutan. Ini kemudian saldonya menjadi berubah. Kemudian setelah kita selesai menggabungkan neraca saldo sebelum penyesuaian dengan penyesuaian yang menghasilkan saldo-saldo di kolom baru di neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian kita pindahkan saldo-saldo di neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom laporan laba rugi dan kolom laporan posisi keuangan. Pendapatan dan beban dimasukkan di kolom laporan laba rugi, sementara akun aset, kewajiban, modal, dan penarikan atau prive kita masukkan ke kolom laporan posisi keuangan. Kita lihat di sini akun-akun aset, kewajiban, modal, dan prive masuk ke laporan posisi keuangan. Kemudian kita masukkan pendapatan dan beban, kita pindahkan ke kolom laporan laba rugi. Nah, di sini terlihat sudah terisi semua untuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita jumlahkan kolom debit kredit di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kita lihat di sini jumlahnya berbeda. Padahal harusnya sama antara debit dan kredit ya. Tapi jangan khawatir, karena selisih antara kolom debit dan kredit di laporan laba rugi dan kolom debit dan kredit di laporan posisi keuangan ini selisihnya merupakan laba atau rugi. Nah, kemudian kita lihat di sini di laporan laba rugi ada selisih sebesar 7.105.000. Di laporan posisi keuangan sama 7.105.000. Nah, jumlah selisih ini antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan harus sama. Kalau laba bersih itu kalau laba di laporan laba rugi ditunjukkan di posisi debit, sementara laba di laporan posisi keuangan ditunjukkan di kolom kredit. Sebaliknya, kalau rugi itu di laporan laba rugi akan ditunjukkan di sisi kredit, sementara kalau laporan posisi keuangan rugi akan ditampilkan di kolom debit. Langkah selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan diawali dari membuat laporan laba rugi. Nah, di sini sudah nampak laporan laba rugi dari perusahaan Solusinet untuk 2 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015. Di laporan laba rugi ini berisi pendapatan dan beban. Kita lihat di sini pendapatan jasa sebesar 16.840.000 dan pendapatan sewa sebesar 120.000, sehingga total pendapatan sebesar 16.960.000. Kemudian di sini ada beberapa beban yang setelah ditotal jumlah bebannya adalah 9.855.000. Kita selisihkan antara pendapatan dan beban sehingga diperoleh laba bersih sebesar 7.105.000. Nah, angka-angka ini diperoleh dari neraca lajur kolom laporan laba rugi. Kemudian dilanjutkan membuat laporan ekuitas pemilik. Nah, di sini sudah nampak laporan ekuitas Solusinet. Kita lihat di sini modal Kristina 1 November 2015 sebesar 0. Kemudian pada tanggal 1 November Kristina menginvestasikan modalnya ke Solusinet sebesar 25 juta. Kemudian ini kita tampilkan, kita tulis laba bersih selama bulan November dan Desember yang diperoleh dari laporan laba rugi sebelumnya, yaitu 7.105.000, sehingga di sini ada kenaikan sebesar 32.105.000. Nah, kemudian di sini ada prive atau penarikan oleh pemilik sebesar 4 juta yang mengurangi laba bersih
yang dihasilkan, sehingga di sini ada kenaikan dalam ekuitas pemilik sebesar 28.105.000. Nah, total akhir dari modal Christina pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi 28.105.000. Nah, angka-angka ini diperoleh dari neraca lajur bagian kolom laporan laba rugi. Yang terakhir, ini adalah laporan posisi keuangan. Jadi setelah laporan ekuitas, kita lanjut ke laporan posisi keuangan Solusinet 31 Desember 2015. Nah, di sini ada aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Aset sudah dibagi menjadi dua jenis, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, dan asuransi dibayar di muka. Sementara untuk aset tetap ada tanah, peralatan kantor. Nah, untuk aset lancar ini setelah dijumlahkan, jumlahnya sebesar 7.745.000. Sementara untuk aset tetapnya, peralatan kantor harus dihitung dulu jumlah netonya. Peralatan kantor dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, sehingga jumlah neto peralatan kantor adalah sebesar 1.750.000. Nah, sekarang kita jumlahkan aset tetap, tanah, dan peralatan kantor 20 juta ditambah 1.750.000. Jumlah aset tetap menjadi 21.750.000. Nah, sekarang kita tambahkan jumlah aset lancar dan aset tetap. 7.745.000 ditambah dengan 21.750.000 menghasilkan jumlah aset total sebesar 29.495.000. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian liabilitas. Di sini liabilitas hanya terdiri dari liabilitas lancar. Liabilitas lancar itu terdiri dari utang usaha, utang gaji, dan sewa diterima di muka. Total liabilitas lancar di sini adalah sebesar 1.390.000. Kemudian kita lanjut ke ekuitas pemilik. Di sini modal Christina sebesar 28.105.000. Ini angka ini berasal dari laporan ekuitas pemilik yang sudah kita bahas sebelumnya. Setelah itu kita jumlahkan liabilitas dan ekuitas pemilik 1.390.000 ditambah 28.105.000 sehingga hasilnya untuk jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik adalah sebesar 29.495.000. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.